syafkan kami, teguhkan kami dalam firman. Di dalam nama-Mu kami siap melihat ke dalam firman. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Siang hari ini kita bertemu, siang atau pagi? Siang hari atau pagi ya, sama saja. Kita bersyukur bisa hadir bersama-sama, berkumpul untuk dalam chapel kali ini di tanggal 22 Maret. Dan judul kali ini mengenai keteladanan. Jadi sebelumnya, kalau lihat jadwal, saya sudah tahu ada sebelumnya mengenai keteladanan. Dan sekarang juga berarti keteladanan part 2 ya, keteladanan berikutnya. Dan saya kejar-kejar waktu ke sini karena sebelum di sini ada undangan kita di untuk STI di Marriott ya untuk dokumen keesahan gereja, tapi saya permisi untuk ke sini karena di sini juga penting untuk membagikan firman Tuhan. Amin. Ya. Nah, hari ini kita akan lihat dalam Alkitab tentunya tentang keteladanan. Kalau kita bicara keteladanan, semua sudah tahu. Saya yakin itu, apalagi kita semua orang-orang yang ada di STT. Tadi sudah kita baca, jadilah teladan dalam tutur kata, dalam perbuatanmu, dalam 1 Timotius tadi sudah dibacakan tadi dalam teks Alkitab. Dan itu semua kita punya standar yang sama, pengetahuan yang sama. Dan saya percaya sebelumnya di hari Selasa kemarin sudah dijelaskan mengenai keteladanan dengan baik. Nah, tetapi selanjutnya ini pada bagian akhir dari keteladanan, saya ingin mengajak kita semua untuk masuk ke dalam suatu dimensi, bisa dikatakan seperti itu. Mengapa banyak orang tidak teladan hidupnya? Dan semua sudah tahu standar-standarnya, semua sudah mengerti. Ya, hidup itu harus perkataan baik, perbuatan baik, semua harus ngerti. Sudah ngerti. Tapi di tengah perjalanan ketika disampaikan untuk menjadi teladan, banyak walaupun tidak sedikit juga yang bertahan, itu jatuh. Drop. Kenapa? Itu yang kita harus lihat. Itu harus kita pahami. Kalau kita dapat akar problemnya, maka keteladanan pun akan terwujud. Apa yang firman Tuhan sampaikan, kita akan bisa lakukan. Karena kita ini hidup. Kita ini tidak statis, bukan seperti robot. Ketika robot itu dia sudah diprogram, tinggal jalan saja. Dan sekarang dunia pakai robot. Baik ketika kami ada jalan ke Singapura itu dulu polisi 10 tahun lalu saya ingat yang mengawasi bandara itu polisi berarti bergerombol mereka. Tapi sekarang robot yang berjalan, polisi saya tidak lihat lagi. Bahkan di dekat pantainya itu robot berjalan, penjaga pantai tidak ada lagi, mungkin ada tapi ya 1-2. Tapi kita bukan robot, kita ini manusia, kita punya kehendak, kita punya kemauan, kita punya planning. Nah, ketika kita berhadapan dengan kehendak Tuhan untuk hidup teladan, maka kita bisa mengalami turun naiknya. Nah, ketika turun itu, kita bisa hidup tidak teladan lagi. Kita bisa drop di situ. Padahal firman Tuhan menghendaki kita hidup teladan. Maka dari itu, kalau kita pikir, saya membagikan hari ini, kalau kita pikir mengapa itu bisa terjadi, kita bisa lihat dalam Lukas pasal yang ke-7. Mari kita buka Lukas pasal yang ke-7. Mari kita sama-sama membaca ayat 19. 18 dahulu kita lebih lengkap, 18 dan 19. Sudah dapat semua ya? Lukas pasal 7 ayat 18 19. Sudah dapat? Yuk mari kita baca 1 2 3. Iya. Ketika Yohanes mendapat segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Apa yang kita dapatkan di sini?
pertanyaan sekelompok murid Yohanes. Siapa Yohanes? Yang baptis Yesus. Dan ketika Yohanes baptis Yesus, di Injil lain, tapi kita bisa lihat di Lukas itu pasal yang kedua, ya, pasal yang kedua mengenai Yesus dibaptis, pasal 3 maaf, pasal 3, Yesus dibaptis oleh Yohanes. Tapi di Injil lain dikatakan bahwa langit terbuka, lalu ada seperti burung merpati turun, dan Yohanes ada di situ. Jadi keilahian Yesus, Yohanes lihat. Kemuliaan Yesus, Yohanes tahu. Tapi di pasal yang ke-7 yang sudah kita baca, dia memanggil 2 orang muridnya dan menyuruh bertanya kepada Tuhan. Lukas mengganti nama Yesus dengan Tuhan. Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang yang lain? Apa yang terjadi? Siapa yang bertanya ini? Bukan murid Yohanes. Murid Yohanes hanya bertanya, menyampaikan pertanyaannya. Yohanes sendiri bertanya, engkaukah itu atau kami menanti yang lain? Dia sudah lihat Yesus dibaptis, Yesus terbuka langit, turun Roh Allah seperti burung merpati kepada Yesus. Dia masih bertanya, engkaukah itu? Yohanes diagungkan, Yohanes Pembaptis. Yohanes dikatakan orang nabi, dan tapi dia bertanya siapa Yesus. Dia meragukan siapa Yesus. Wah. Mukjizat sudah terjadi, kuasa Tuhan sudah terjadi, dia lihat, tapi dia meragukan dan bertanya, engkaukah itu Yesus Mesias itu? Kita bisa mengalami seperti ini. Yohanes saja mengalami seperti ini. Dan ketika dia bertanya seperti itu, patutkah diteladani pertanyaan seperti itu? Dan saat itu dia sudah terpuruk, jatuh, sehingga dia mempertanyakan Tuhan. Dikatakan Lukas dengan bagus sekali memakai kata Tuhan. Bertanya kepada Tuhan. Berarti Lukas ingin memposisikan Yesus sebagai Tuhan. Dan pertanyaan itu untuk Tuhan. Jadi kalau bicara keteladanan, bla bli blu, kita bisa jatuh. Jangan merasa paling hebat, jangan merasa paling kuat. Engkau bisa seperti posisi Yohanes dan bertanya, siapa Tuhanmu? Dan mungkin sekarang seperti itu. Dan ketika orang mempertanyakan Tuhan, tidak ada lagi standarnya. Dan ketika orang tidak punya standar, tidak ada morality lagi, maka keteladanan jangan bicarakan dengan dia. Jangan bicarakan percakapan yang kudus. Jangan bicarakan perbuatan yang ilahi. Jangan bicarakan itu. Karena dia tidak punya standar moral lagi. Kenapa? Dia tidak percaya Tuhan lagi. Mengerti maksudnya? Ini yang kita harus jawab. Jadi kalau bicara teladan begini, jadilah ini, semuanya tahu. Tapi penyakitnya kita harus obati. Penyebabnya kita harus obati. Sebab akibat tabur tuai. Dunia itu seperti ini. Kebanyakan kita fokus akibatnya. Oh harusnya. Prosesnya kita nggak lihat. Dalamnya kita nggak lihat. Kita mau output. Inputnya kita lupa. Dan mengapa Yohanes seperti ini? Nah ini dia. Yohanes bisa seperti ini. 2 hal yang membuat dia seperti ini. Pertama, ada yang tahu? Dia mengalami kesusahan besar.
dia dalam kesusahan. Lukas pasal 3 di kitab yang sama, dia dipenjara karena menegur Herodes mengambil istri saudaranya. Dia dipenjara. Dan yang kedua, dia kecewa. Kecewa karena dia dipenjara, tidak ada yang menolongnya. Yesus, dia berharap besar pada Yesus. Paling tidak Yesus datang yang dalam nama dan kuasa Tuhan, terbukalah belenggu-belenggu, terbukalah penjara. Bisa? Bisa. Paulus ngalami, Petrus ngalami. Itu yang diminta, diharapkan oleh Yohanes. Tapi apa yang terjadi? Sampai pertanyaan diberikan kepada murid-muridnya, Yohanes masih di penjara. Itu mengapa dia utus 2 muridnya. Dua hal ini, susah dan kecewa. Terlalu besar mungkin harapannya, tidak sesuai dengan apa yang Yesus mau. Dia berharap Yesus itu seperti dia, yang serang. Yohanes kalau kita baca, dia bilang apa? Bertobatlah, 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 bertobatlah. Bahkan ketika orang Farisi mau berikan diri dibaptis, apa Yohanes katakan? Hai kamu keturunan ular beludak, mengapa kamu mau lari dari api neraka? Keras. Datang Yesus. Datanglah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Iya kan? Yesus lebih soft. Yohanes dan dia berharap Yesus seperti itu. Jadi ada 2 hal, kesusahan dan kekecewaan. Hai mahasiswa STI, 2 hal ini bisa membuat hidupmu tidak teladan lagi. 2 hal ini bisa membuat apa yang telah dipersiapkan bagimu hilang, sehingga kau mempertanyakan siapa Tuhan itu. Bicara keteladanan. Maka dari itu belajar. Dalam hidup ini tidak perlu ekspektasi terlalu besar. Ketika kita berharap kepada seseorang terlalu besar, engkau kecewa. Maunya seperti ini, maunya seperti itu. Enggak sampai kecewa. Dan ketika kecewa, kitanya yang merasakan, dianya enggak. Dia enggak tahu. Dan hati-hati ketika kau mendapati kesusahan dalam hidupmu. Bertahan dalam Tuhan. Berdoa, baca firman. Itu semua disiplin rohani ya. Formasi rohani. Lakukan itu. Karena kita tidak tahu ketika kita masuk dalam kesusahan, maka kita bisa bertanya seperti Yohanes, engkaukah itu? Engkaukah itu? Banyak orang yang tidak teladan hidupnya karena hal ini. 2 hal ini. Rusak hidupnya karena 2 hal ini. Kecewalah sama orang tua, kecewalah sama pacar, kecewalah sama guru, kecewalah sama yang lain, kecewa sama pendeta. Akhirnya hidupnya tidak teladan. Untuk apa? Iya gitu aja. Pendeta aja gitu. Aku juga seperti ini lah. Orang tua aku seperti ini. Ngapain aku juga seperti ini? Benar? Atau karena hidup susah. Aku lakukan ini karena susah om. Aku mencuri ini karena susah om. Aku nipu karena susah. Gak ada susu anak-anakku di rumah, jadi aku curi di Indomaret. Sorry maaf disebut merek. Banyak orang miskin, tapi tidak semua orang miskin mencuri. Amin. Banyak orang susah, tapi tidak semua orang susah mencuri. Jadi bicara karakter, bukan bicara susahnya, bukan bicara uangnya, karakternya. Itu mengapa kita harus mengerti, kita jangan hidup kecewa, dan jangan ketika hidup dalam susah tetap bertahan dalam Tuhan. Karena kalau tidak, Yohanes saja kena, kita juga bisa kena. Jadi apa yang kita jadikan obatnya?
Apa yang kita harus bertahan? Apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap bertahan dalam keteladanan itu? Keteladanan bukan hanya sekedar ucapan. Keteladanan itu seluruh hidup kita harus teladan di hadapan Tuhan. Benar apa benar? Benar. Untuk itu, saya mau bagikan 2 lagi. Jadi 2, sekarang 2. 2 tambah 2? 4 ya. Bagus, lulus juga. Ketika kita hadapi kekecewaan, ketika kesusahan, saja kita baca 1 Yohanes 4 ayat 9. 1 Yohanes 4 ayat 9. Sudah dapat? Yuk kita baca 1, 2, 3. Ya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Hal yang pertama, ingat, ketika engkau susah, ketika engkau kecewa, ingat, aku dikasihi Tuhan. Sama-sama kita bilang, aku dikasihi Tuhan. Susah, hepeng gak ada, uang gak ada. Yohanes konteksnya di penjara, susah. Ketika orang di penjara, gak ada yang menemani, yakinlah. Ketika engkau sakit terbujur kaku di kamar, gak ada yang menemani kecuali terdekatmu, yakinlah. Itu mengapa kalau orang sakit dikunjungi, rasanya itu besar sekali, senang banget itu. Bukan buah jerukmu, bukan bika ambonmu, bukan amplopmu. Kunjunganmu itu senang sekali. Tapi ketika engkau kecewa sendiri, susah, ingat, engkau dikasih Tuhan. Sampai Tuhan berikan Yesus, Allah sendiri berikan Yesus, utus Yesus pergi. Jadi setiap pengalaman itu bilang, aku dikasih Tuhan. Aku dikasih Tuhan. Amin. Dan kasih itu besar kuasanya. Bahkan bisa menghentikan ketika Yesus berjalan di tengah keramaian. Banyak orang berdesak-desakan. Ada satu perempuan yang menjamah jubah-jubahnya. Dan seketika itu berhenti dia. Dan seluruh perkamaian itu berhenti. Sambil Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku? Dia bertanya itu. Bukan tidak tahu. Tapi dia ingin pengakuan dari wanita itu. Dan ketika bicara kasih, bukan Yesus tidak mengasihi wanita itu. Justru karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Sehingga ketika dia berhadapan dengan iman wanita yang pendarahan 12 tahun. Menjamah tubuh Yesus. Maka kasih itu mengalir. Ingat, God is love. Allah adalah kasih. Jadi engkau dikasih. Anak-anak muda, kalau engkau jomblo, engkau dikasih. Walaupun gak ada yang melirikmu, lirik aja gak ada gitu loh. Ketika kamu coba lihat dia langsung muntah, wah gitu kan. Ingat, Tuhan mengasihimu. Amin. Tenang aja, ini masih proses. Nanti sudah jadi, ketika kamu jadi, bukan hanya dilihat, diteropong kamu nanti. Dari jarak jauh. Yang kedua, Matius 6 ayat 26. Matius 6 ayat 26. Yuk sama-sama kita baca Matius 6 ayat 26. Belum. Sudah? Yuk, 1, 2, 3, ya. Pandanglah yang tidak menabur dan tidak menuai, namun diberi oleh Bapamu yang di surga. Engkau berharga.
Sama-sama katakan saya berharga. 1, 2, 3 ya. Saya berharga. Kecewa, hadapi kesusahan. Tadi pertama katakan aku dikasihi. Yang kedua aku berharga. Walaupun aku masuk penjara, walaupun aku tidak ada kiriman dari orang tua, walaupun aku sekarang sudah kelaparan dan sendiri, aku berharga di hadapan Tuhan. Dan Tuhan punya rencana. Beneran? Dan ketika kita punya dua hal ini, kita tetap teladan. Tetap kita jaga cakap kita. Orang kalau udah suntuk, stres, nggak usah dikasih masalah. Senggol aja dikit. Kata-kata bisa berubah. Yang pertama berkat jadi kutuk. Ngerti maksud saya? Tapi ketika kita tahu aku berharga, aku dikasih Tuhan, tinggal pilih ini mau keluar apa ini. Langsung ups. Orang yang mengetahui dia dikasih akan keluar kata-kata kasih juga. Orang mengetahui dia berharga akan keluar kata-kata menghargai juga. Amin. Tapi ketika dia rasakan lebih dalam lagi kecewa, maka dia akan tumpahkan perkataan kecewa juga. Matamu, mata yang mana bang? Itu matamu, udah belok kali. Ah masa sih bang? Kenapa dia menjawab seperti itu? Karena dia tahu dia berharga. Walaupun matanya belok, walaupun matanya sipit, apapun itu, ini ciptaan Tuhan bang. See? Aku berharga, aku dikasih Tuhan. Dan 4 hal ini mulai lakukan. Sebelumnya sudah bicara teladan, jadi teladan. Dan ini obatnya, ini akarnya, ini rootnya. Saya yakin dua sesi ini keteladanan. Setelah ini semua yang hadir saat ini akan hidup teladan. Gak ada itu berantem, gak ada itu cecok mulut. Nggak ada itu yang mencuri di asrama. Walaupun aduh udah habis sabunku, dia lihat sabun teman, ambil nggak ya, ambil nggak ya, ambil nggak ya. Ya sudah tahankan, nggak usah. Kalau mau minta nggak dikasih puji Tuhan. Tapi kan bau om, baik bau pak, iya nggak apa-apa pak. Tapi Tuhan kan menghargaimu. Yang penting hidup kudus. Ya walaupun bau sedikit sih. Yakinlah Tuhan akan pelihara engkau. Yakinlah Tuhan akan sediakan. Dan yakinlah teman-temanmu gak sekejam itu. Bagilah bro 1/4 sabunnya. Dipotong ya itu nanti. Sabun telepon itu dipotong. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdiri. Kita tutup. Terima kasih Tuhan. Dalam kehidupan kami ingin menjadi orang yang berteladan. Dalam perbuatan kami, dalam perilaku kami, dalam perkataan kami. Walaupun kami masih muda,